Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dan tentunya dengan hal ini akan bisa merubah kehidupan kita untuk lebih baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tentunya saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman putar kehidupan untuk lebih baik. Dan saya sengaja channel ini saya rubah nama channelnya menjadi ngobrol santai karena sesuai ide-ide kontennya gitu teman-teman. Nah, salam kenal dari Mang Aka, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channelnya untuk selalu berkembang. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang belum like, like dulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan share ataupun saya akan sharing pada kalian semua dengan 3 hal yang pernah saya lakukan dan ini akan bisa mendapatkan sebuah kemudahan rezeki dan terbukanya sebuah rezeki dan dimudahkan yang namanya rezeki. Yang pertama, ketika keadaan kita sedang terpuruk, keadaan kita sedang banyak masalah, dengan keadaan kita sedang benar-benar lemah, keadaan perekonomian kita, pola pikir kita mungkin ya, hati kita, keyakinan kita, nah, dan bagaimana dan dari mana kita harus memulai untuk merapihkan atau menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, yang saya lakukan adalah teman-teman merubah yang tidak pernah orang lain lakukan. Yang pertama, mulailah kita eh, merubah pola pikir, merubah cara kita untuk beristirahat. Yang biasa mungkin kita tidur di atas jam 10 atau bahkan lebih dari jam 12 malam. Sehingga kita di pagi hari susah bangun dan akhirnya kita bangun siang. Nah, dan ternyata teman-teman setelah kita merubah waktu tidur kita membiasakan tidur dari jam 9 malam atau minimal kita jam 8 jam 9 itu udah tidur ya, udah istirahat dan jam 4 jam 5 pagi itu kita sudah membiasakan bangun. Intinya kita mulai membiasakan bangun pagi. Nah, apa rasanya ketika kita sudah mulai bangun pagi? Yang pertama, selain kita mendapatkan kesehatan yang sebenarnya, kita diberikan rezeki yang berkelimpahan di siangnya, insya Allah teman-teman. Nah, selain itu juga dengan kita mulai membiasakan bangun pagi, akan ada energi yang positif yang menerpa dalam kehidupan ini untuk di siang harinya. Di dalam kesehatan, di dalam rezeki, di dalam beraktivitas, saya yakin akan berkelimpahan yang namanya rezeki. Nah, tentunya rezeki itu tidak hanya uang ya, tapi rezeki berkelimpahan dengan kesehatan yang kuat gitu ya. Kita menghadapi setiap persoalan ketika kita apa lagi terik-teriknya panas matahari, badan kita siap untuk menghadapi teriknya matahari. Ketika kita sedang bekerja, badan kita sudah bergerak fit gitu ya. Begitu juga selain kita membiasakan bangun pagi, akan ada hal-hal yang baik yang datang dalam kehidupan kita. Tentunya yang namanya keajaiban-keajaiban yang tak terduga tentunya teman-teman. Nah, selain itu juga dengan keadaan kita sudah tidak baik-baik saja, mulailah hidup dengan sederhana, hidup yang benar-benar sesuai kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Dan dengan cara ini, yang bisa dibilang sepele ya, kita mulai membiasakan membawa air minum yang tadinya mungkin ya saat kita beraktivitas kita beli, atau bahkan dimanapun kita berhenti kita beli minum. Tapi kita mulai membiasakan membawa air minum di kendaraan kita. Tentunya bawa dari rumah teman-teman. Dan ternyata dengan hal sepele itu menjadi sebuah jalan untuk apa? Untuk meringankan beban kita teman-teman. Kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, selain itu juga
Tentunya kalau kita biasa makan di luar, saat kita beraktivitas, kita mulai membiasakan bawa makanan dari rumah. Itu sederhana tapi sesuai kebutuhan kita, teman-teman. Dan itu akan mengurangi beban kita, yang mungkin biasanya ya, yang bawa makanan, bawa minum itu hanya anak kecil ya, ataupun anak-anak sekolah. Tapi ketika kita memulai membiasakan hal tersebut, itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah rezeki, punya uang, kita bisa sisihkan untuk keperluan yang lainnya, teman-teman. Nah, di situ ya yang 3 hal ataupun 2 hal yang saya sudah bahas. Yang ketiga, yaitu mulai mempersiapkan sesuatu yang dianggap sepele ya. Tapi dengan cara ini, saya yakin kalian sudah mempersiapkan untuk esok hari. Misalkan ketika kita punya kendaraan, kita mulai membiasakan selalu beli BBM dulu selepas kita beraktivitas. Karena kenapa? Kalau kita membiasakan mengisi BBM sebelum beraktivitas, itu biasanya kadang, tidak sesuai waktu ya. Kadang kita bisa dibilang ada macet ataupun di tempat SPBU-nya sedang rame gitu ya, sehingga kita takut telat masuk kerja ataupun apalah gitu. Nah, dengan cara kita, mengutamakan, mempersiapkan untuk besok hari seperti isi BBM, ketika kita besok beraktivitas kita tinggal berangkat gitu, teman-teman. Nah, selain itu juga mulai mempersiapkan pakaian kita untuk beraktivitas. Karena jangan mensepelekan hal itu, karena kalau kita menyepelekan hal itu, karena hidup ini benar-benar harus yang punya yang namanya, apa ya, branding branding diri sendiri. Karena kalau kita pengen punya rezeki yang berkelimpahan, tentunya harus dalam kesehatan, kebersihan, tentunya ya, dari pakaian kita, kerapihan kita, gitu ya. Nah, sehingga rezeki itu akan semakin mudah juga datang dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, dengan membiasakan kita mempersiapkan besok kita mau pakai baju apa, kita siapkan sehingga ketika besok kita mau beraktivitas, kita tinggal pakai setelah mandi dan langsung berangkat, teman-teman. Dan dampak dari hal 3 itu, kalau kita, menyepelekan, itu biasanya kalau kita tidak bangun pagi ya, kita bangun siang, efeknya itu kadang terlambat masuk kerja ya, kadang buru-buru di jalan, kadang belum isi BBM, sehingga kita jadi terburu-buru dan mengakibatkan kita kecelakaan atau bahkan kita bisa jadi, telat masuk kerja ataupun saat beraktivitas kita tidak konsisten tepat waktu. Nah, terus ketika kita tidak mempersiapkan, kita membiasakan selalu beli minum, makan di luar, itu sehingga kita, harus mengeluarkan yang namanya sebuah, uang ya, untuk keperluan makan dan minum kita. Tapi saya tidak menyalahkan untuk beli makanan di luar ya, tapi kalau keadaan kita sudah baik-baik saja, ya tidak apa-apa. Tapi itu hal yang saya lakukan dari masa masa sulit ataupun masa-masa sedang tidak baik-baik saja, merubah pola pikir itu dan akhirnya ketika membaik juga, itu sudah terbiasa sehingga ketika biasa kita punya uang untuk beli makan itu kita bisa sisihkan untuk bersedekah kalau misalkan ada uang lebih ya, atau kita bisa bermanfaatkan buat hal yang lain yang lebih bermanfaat lagi buat diri kita, teman-teman. Ataupun buat, apa, kita tabungkan gitu ya, untuk uang tak terduga ataupun apalah gitu, teman-teman. Nah, terus kalau kita sudah mulai membiasakan hidup sederhana dan biasanya itu makan yang berkualitas itu ya makanan di rumah, teman-teman. Yang sudah jelas, dimasaknya, sudah jelas kita, siapkan makanan itu
sesuai yang kita inginkan gitu ya. Dan selain itu juga hal yang sepele ya, ketika kita sering membawa minuman di motor ataupun di kendaraan, itu, eee, apa ya, sangat bermanfaat gitu teman-teman. Jadi ketika sedang macet ataupun sedang lupa bawa makanan atau lagi lapar di perjalanan atau apa, itu bisa kita kondisikan teman-teman, dan mengurangi beban kita juga gitu. Karena orang hebat itu bukan banyak penghasilannya, tapi orang hebat itu orang yang benar-benar, seberapa ringan beban hidupnya, gitu teman-teman. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang banyak penghasilan ya. Kalau udah banyak penghasilan, rezeki yang berkelimpahan, ya kita mau apa, pakai sesuka hati juga ya tidak apa-apa. Tapi kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, apa boleh buat teman-teman, gitu ya. Dan hilangkan yang namanya rasa mengeluh ataupun rasa ucapan-ucapan yang tidak baik. Hilangkan itu teman-teman. Karena setiap kita berucap hal yang baik, maka akan ada kebaikan lagi di esok harinya. Ketika kita berucap yang tidak baik, maka akan tidak baik juga di esok harinya teman-teman. Dan itu saya yakin, dan itu yang pernah saya alami juga, dan itu yang saya rasakan teman-teman. Nah, mulai hilangkan yang namanya mengeluh dan hilangkan punya rasa mengemis. Mulailah kita, jangan ngerasa suka enak ya kita dikasih sama orang, tapi mulailah kita, tangan kita di atas, bisa memberi orang lain. Karena kalau kita sudah mulai membiasakan, insya Allah teman-teman kita nggak bakalan kekurangan yang namanya rezeki. Selain itu juga, eh, kita bagus ya tentunya banyak berdoa, meminta kepada Allah, sangat bagus teman-teman. Tapi alangkah lebih bagusnya kita dengan keadaan kita saat ini, walaupun tidak baik-baik saja, perbanyaklah bersyukur teman-teman. Perbanyak, nikmatilah apa yang sudah Allah berikan saat ini. Dan perbanyaklah kita selalu bersyukur dan ucapan alhamdulillah ya Allah, hari ini saya mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, walaupun keadaan nyatanya saya belum punya uang banyak, tapi kita sudah mengucapkan itu karena kita diberikan masih umur, kesehatan, masih diberikan napas gitu ya. Itu yang pertama. Dan ternyata teman-teman hasilnya itu selalu berkelimpahan. Rezeki selalu datang karena barang siapa orang yang mau bersyukur, dan setiap orang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya teman-teman. Jadi jangan lupa selalu bersyukur. Keadaan kita saat ini yang masih punya masalah, punya mana, yang belum ujung usai, jangan fokus ke sana teman-teman. Fokus aja kita menjadi mulai memperbaiki hidup untuk lebih baik. Mulailah kita menanam hal kebaikan, mulailah kita berpikir apa yang harus kita lakukan, dan tentunya teman-teman, kalau keadaan kita sedang jauh dari Allah SWT, kita susah, kita bingung apa yang harus kita lakukan, apalagi di fase kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, dengan kita apa, sering memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, dan menjalankan sholat 5 waktu, nanti teman-teman kehidupan kita akan ada sebuah perubahan. Saya yakin yang tadinya mungkin hati kita, apa namanya, susah diomongin, ketika orang nasehatin kita ngerasa gak nerima, itu kebanyakan kita baca istighfar, memperbanyak sholawat, dan melaksanakan sholat 5 waktu, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi paling itu aja ya yang saya sampaikan, yang saya sharingkan, ngobrol santai di video kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel untuk terus berkembang, yuk, apa, like tombolnya, dan tuliskan di dalam komentar kalian dari mana saja, dan apa sharing kalian, coba
tulisan di kolom komentar, kita apa, menukar pikiran, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentunya, dan nanti saya akan balas satu persatunya ya, insyaallah. Tentunya, saya semangat banget gitu ya membuat video kayak gini, agar apa, agar banyak orang-orang yang sedang kebingungan, sedang putus asa, orang-orang yang sedang punya masalah berat di pikirannya, berat di hatinya, dengan keadaan, dengan bebannya. Semoga dengan mendengarkan video-video kayak gini menjadi kuat lagi, semangat lagi. Karena ada pepatah nih teman-teman ya, kita sambung lagi. Ketika kita sedang berada di hutan, orang itu kalau kita untuk mencari jalan keluar, itu kebanyakan orang capek, udah gak mau lagi jalan, udah males. Terus kalau kita berhenti, apakah akan ada jalan teman-teman? Yang tentunya kita harus terus berjuang, harus terus menerus, jangan berhenti. Kita lelah boleh, tapi jangan menyerah teman-teman. Nah, tentunya kalau kita bisa memaksakan hal tersebut, maka akan ada sebuah jalan keluar apapun masalah kalian. Terus ketika kalian sedang berada di fase benar-benar nggak mau melewati hal itu, saya pernah mendengar itu ya dari motivasinya jadi Corbuzier. Ketika ada kerbau sama banteng, ketika kerbau itu ada angin yang menerpa besar guncangannya, eh, kerbau itu malah pergi sesuai angin gitu. Misalkan angin di sini, kerbau di sini, kerbau malah pergi ke sini, gitu ya. Seolah-olah kita dikejar oleh angin itu. Dan sehingga kerbau itu capek karena dikejar-kejar yang namanya angin yang besar itu, sehingga kita kelelahan. Tapi ada lagi banteng, ketika ada angin itu bukan malah pergi menjauh, tapi malah mendekat, malah berlawanan arah. Sehingga ketika kita mau melawan itu, sehingga kita terbebas dari apa, angin yang besar itu teman-teman. Nah, itulah seperti apa ya, kilas pepatah ya. Saya juga di sini belajar sama teman-teman. Dan mohon maaf jika kurang berkenan. Next di berikutnya saya akan sharingkan lagi berbagi cerita eh, di channel ngobrol santai ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan semoga kalian selalu bahagia, selalu mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.